3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang dikaruniai akal dan hati, sudah semestinya kita menyadari bahwa nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sungguh tiada terhitung banyaknya, baik yang berupa alam semesta seisinya, yang kesemuanya itu diperuntukkan bagi kita umat manusia, bahkan maupun nikmat yang berupa kesehatan, rezeki, harta benda, anak cucu kita dan lain-lainnya. Sedemikian banyaknya nikmat yang telah dilimpahkannya, tiada mungkin bagi kita dapat mengkalkulasi berapa jumlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat subuh rahimakumullah, karena banyaknya nikmat Allah yang telah terlimpahkan kepada kita, sehingga kita seringkali lupa bahwa itu adalah nikmat pemberiannya yang diberikan kepada kita. Kita bisa merasakan betapa beruntungnya kita yang sekarang ini masih diberi kesehatan, sehingga bisa meluangkan waktu untuk hadir di masjid ini. Bayangkan betapa tidak enaknya sebagian saudara kita yang saat ini terpaksa berbaring di ranjang rumah-rumah sakit karena menderita berbagai macam penyakit, dan membayangkan penderitaan saudara kita yang saat ini sedang sakit gigi saja. Kita yang saat ini bisa nyaman duduk di masjid ini sudah harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang aneka kenikmatan itu seringkali membuat kita lupa. Kadangkala kita lebih suka bersantai-santai di waktu senggang, seakan-akan kita tidak akan memasuki waktu yang sempit. Kita seringkali lupa di waktu sehat dan melupakan bahwa pada suatu saat kita pasti akan merasakan sakit. Bahkan kita seringkali juga lupa bahwa hidup kita ini tidak selamanya. Mati adalah hal yang pasti akan kita alami, tetapi juga seringkali dilupakan oleh manusia. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagai sebuah perumpamaan, kita andaikan mengikuti seminar atau menyaksikan debat calon presiden di tayangan televisi. Pembicaraannya ada 3 orang yang dibatasi waktunya 1 jam untuk 3 pembicara dan dipandu oleh seorang moderator. Pembicara pertama diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan segala gagasan dan pandangan atau visi misinya. Pada saat berbicara, moderator mengingatkan bahwa pembicara pada waktu itu tinggal sekian menit. Misalnya dengan kalimat, maaf, waktu Anda tinggal 5 menit. Bisa jadi
pembicara yang mendapatkan peringatan tersebut akan sedikit kaget karena merasa masih banyak hal-hal yang penting yang belum tersampaikan. Namun waktu yang sudah tinggal 5 menit tidak mungkin cukup untuk menyampaikan semua hal yang dianggap penting tersebut. Akan tetapi dia harus mematuhi aturan penggunaan waktu yang ada, karena masih ada pembicara lainnya yang juga harus diberi kesempatan bicara dalam kesempatan tersebut yang memang waktunya sangat terbatas. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, untuk pembicara yang kaget ketika mendapatkan peringatan seperti itu, biasanya adalah pembicara yang kurang dapat memanfaatkan waktu yang diberikan dengan tepat. Pada awal pembicaraan dia tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Waktu yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk berbasa-basi atau menyampaikan bunga-bunga pembicaraan yang kurang perlu. Sedangkan gagasan yang dianggap penting tidak segera disampaikan secara tuntas. Bagi pembicara yang pandai mempergunakan waktu, begitu mendapatkan peringatan bahwa waktu Anda tinggal 5 menit, tidak akan kaget dan menyesal, karena semua gagasan pentingnya telah tersampaikan di awal pembicaraan. Sisa waktu yang ada hanya digunakan untuk memperjelas keterangan yang apabila tidak sempat disampaikan, gagasan pentingnya itu tidak mengalami pengurangan bobot, dan yang lebih penting tidak akan disalahpahami karena kurangnya penjelasan tersebut. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Nasr pada 2 ayat yang terakhir secara jelas Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan untuk tidak bersantai-santai setiap saat dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan-urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dari 2 ayat tersebut, ini tampak sangat jelas bahwa kita harus segera mengerjakan urusan lain dengan bersungguh-sungguh setelah kita menyelesaikan suatu hal. Kata anak-anak muda zaman sekarang, kita harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita secara efektif dan efisien, tepat guna dan bermanfaat. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup ini kita mungkin sering lupa bahwa waktu yang diberikan kepada kita untuk memakmurkan dunia ini sangat terbatas. Kesempatan hidup kita di dunia ini sudah dibatasi yang namanya sang maut, penjaga waktu, malaikat penjabut nyawa yang tidak kenal kata kompromi, bahkan tidak perlu mengingatkan bahwa kematian tinggal beberapa hari. Bermanfaat atau tidak hidup kita di dunia ini, kalau jatah waktu kita hidup sudah berakhir, kita akan dijemput oleh sang ajal. Kita harus pergi meninggalkan dunia fana ini, rela atau tidak rela, ikhlas atau penasaran, kita harus menerimanya. Kita harus siap mempertanggungjawabkan semua waktu yang telah dipercayakan kepada kita oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, hidup di dunia ini ibaratnya hanya singgah untuk minum. Kata-kata itu pasti telah sering kita dengar dan dikutip banyak orang untuk mengingatkan betapa sementaranya atau singkatnya hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia pasti berakhir. Hidup ini dibatasi oleh hitungan waktu. Untuk itu,
Marilah kita ikhlaskan hari-hari yang telah berlalu, yang mungkin banyak salah dan dosa, dan belum memanfaatkan waktu dengan baik. Insya Allah mulai saat ini memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berapapun usia kita, yang saat ini tidak sepatutnya kita melewatkan waktu yang sekarang ada. Kita tidak layak hanya bergurau dan mengerjakan hal-hal yang kurang penting, karena kita tidak akan tahu berapa waktu lagi yang masih tersisa bagi kita. Terlalu banyak hal-hal penting yang harus terus-menerus kita kerjakan setiap waktu. Sungguh kita hanya akan menjadi manusia-manusia yang sangat merugi apabila kita tidak beriman dan beramal soleh di setiap kesempatan. Akhirnya, para jamaah yang berbahagia, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita nalar yang jernih dan hati yang terbimbing, serta memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menjadi manusia yang merugi, yang terpaksa menyesali waktu hidup kita yang hanya berlalu tanpa manfaat. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan. Marilah kita tetap dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.